Assalamualaikum Barai, selamat menikmati kembali kegantengan saya. Sekarang kita ada di episode ke-159 dalam kajian tentang situs Gunung Padang, salah satu situs yang sangat kontroversial di Indonesia. Tetapi sebelum itu saya pengen sampaikan dulu cerita sedikit tentang saya. Jadi tahun 2002-an itu warga Bandung digegerkan oleh sebuah temuan situs purbakala yang konon katanya adalah reruntuhan sebuah candi. Saya termasuk yang terkesima pada waktu itu karena orang Sunda itu dianggap tidak memiliki candi. Kalaupun ada reruntuhan-reruntuhan candi itu sangat terbatas sekali jumlahnya. Ada yang utuh, Candi Cangkuang, tetapi kan itu pemugarannya salah. Jadi antusias sekali saya pada waktu itu untuk langsung datang berkunjung ke situs yang dimaksud. Ternyata sesampainya saya di sana orang-orang sudah banyak sekali berkerumun. Termasuk juga ada tukang bala-bala, ada tukang gehu, ada tukang bandrek, itu banyak. Ada kotak amal di mana-mana, kenceleng gitu ya. Kemudian ada sebuah meja resepsionis, semacam resepsionis dulu ya, yang di atasnya ada tumpukan kertas-kertas yang harus dibeli oleh pengunjung. Di situ kertas itu harganya 500-an dan isinya terkait dengan cerita-cerita masyarakat soal pengalaman mistik yang ada di sekitar situ. Misalkan ada orang yang pernah menyaksikan di jalan itu iring-iringan kereta kencana seperti dari sebuah kerajaan kuno, tetapi mengarah pada jalan buntu. Kemudian ada juga cerita orang yang sering mendengar suara-suara gamelan misterius di malam hari gitu ya, nang nong dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi bukti lagi bahwa di Indonesia itu kalau situs-situs purbakala ditemukan atau hal-hal yang ganjil ditemukan, itu sebelum para saintis bilang, sebelum para peneliti bilang, itu para kuncen, para dukun dan masyarakat sudah menciptakan sendiri ilusi-ilusi dan delusi-delusi dan hoaks yang biasanya dikaitkan dengan alam-alam gaib. Maka dari itu banyak sekali cerita-cerita di Indonesia yang sesungguhnya saintis, sesungguhnya ilmiah terkait situs-situs purbakala itu malah tertutup oleh cerita-cerita yang bombastis, yang magis dan lain-lain. Termasuk dalam hal ini situs Gunung Padang. Dan spesial untuk situs Gunung Padang yang menceritakan hoaksnya atau yang menceritakan dimensi-dimensi gaibnya bukan hanya masyarakat umum, kuncen, dukun dan semacam itu, tetapi bahkan profesor-profesor dan politisi-politisi. Saya di video ini akan berusaha untuk memisahkan mana yang hoaks, mana yang tidak. Ya, semoga saya bisa ya, tetapi silahkan nonton sampai akhir. Walaupun endingnya biasanya nggak akan ramai kalau sepenuhnya saintis. Yuk kita mulai. Situs Gunung Padang ada di Desa Campaka, Kabupaten Cianjur. Ditemukan pertama kali itu oleh orang Belanda yang Krom kalau nggak salah. Kemudian diabaikan, sudah lama sekali, ratusan tahun kemudian, tahun 1979, beberapa petani menemukannya kembali dan melaporkan pada pemerintah. Dan itu pun sesudah itu masih diabaikan, sampai akhirnya tahun 2000-an itu akhirnya peneliti-peneliti masuk ke sana. Apa alasan peneliti masuk ke sana juga agak ironi, agak lucu, karena pemerintah dan masyarakat pada waktu itu berharap bahwa yang ditemukan itu adalah piramid. Karena sebelumnya banyak sekali gunung-gunung atau bukit atau sesuatu yang lain di Jawa Barat yang dianggap sebagai piramid. Misalkan di Garut ada Gunung Sandahurip, kemudian di Bandung dekat Soreang itu ada Gunung Lalakon yang semuanya dianggap sebagai piramid. Nah, jadi ketika situs Gunung Padang ini juga ditemukan, maka orang menganggap itu sebagai piramid dan kemudian akhirnya muncullah ekskavasi dan lain-lain. Situs Gunung Padang sendiri terdiri atas 5 teras yang sampai sejauh ini sudah diketahui ya. Teras pertama itu ada gerbangnya, ada pintu masuknya, ada menhir di dekat situ. Kemudian masuk ke teras kedua dan seterusnya. Semakin tinggi, semakin banyak cerita-cerita mistik yang terkait dengan kejadian-kejadian di masa lampau. Misalkan ada tapak harimau, kemudian ada tapak kujang, ada batu-batu yang menghasilkan semacam alunan nada yang berbeda-beda. Kemudian di situ di teras keempat kalau nggak salah itu ada batu gendong, batu yang konon katanya kalau ada orang yang bisa mengangkatnya itu akan terkabul seluruh permintaannya, seluruh keinginannya. Ya, ada Dragon Ball ya. Kemudian di yang kelima, di teras kelima itu konon katanya ada sebuah singgasana yang lagi-lagi konon pernah disinggahi oleh Prabu Siliwangi untuk bermeditasi.
Satu hal yang harus digarisbawahi Baraya, bahwa situs Gunung Padang itu bukan piramid, tetapi punden berundak. Banyak sekali kalangan akademisi atau bahkan media massa yang menyebut bahwa itu piramid. Sama sekali berbeda Baraya. Punden berundak itu adalah bangunan prasejarah yang dibuat oleh orang masa lampau untuk melakukan ritual-ritual tertentu, pemujaan tertentu, mungkin pada nenek moyang, pada roh-roh tertentu, bahkan mungkin pada Tuhan. Bentuknya adalah satu teras yang ditumpuk dengan teras yang lain yang lebih atas, begitu seterusnya sampai ujung yang paling kecil. Kalau Baraya misalkan main ke makam Imogiri misalkan, nah itu punden berundak. Atau Baraya bayangkan Candi Borobudur, atau yang lebih jelas lagi Candi Sukuh, Candi Ceto, itu punden berundak bentuknya. Walaupun itu fungsinya candi, tetapi bentuknya punden berundak. Nah, punden berundak biasanya tidak memiliki ruangan apapun di bawahnya, karena fokus pemujaannya terjadi di luar, di altar-altar, di teras-teras yang tadi disebutkan. Termasuk juga dalam hal ini adalah di situs Gunung Padang. Situs Gunung Padang itu dibuat sedemikian rupa sehingga menghadap pada Gunung Gede. Karena itulah para ilmuwan dengan yakin menyebut bahwa ini fungsinya adalah untuk memuja dewa-dewi yang ada di Gunung Gede. Karena sama seperti yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya, orang-orang masa lampau biasanya mengkaitkan bangunan-bangunan atau tempat-tempat tertinggi dengan hal yang transenden, yang ketuhanan, yang kebajikan dan lain-lain. Sedangkan dasar samudra, dasar jurang atau apapun yang ada di bawah bumi itu dikatakan sebagai gerbang neraka, tempat kejahatan, tempat iblis bermula dan lain-lain. Nah, demikian pun dengan orang Sunda. Orang Sunda itu menganggap Gunung Gede itu tempat kediaman para dewa, para hyangan. Walaupun ada juga para ilmuwan yang menyebut bahwa fungsinya bukan hanya sekedar itu, tetapi fungsinya untuk melihat benda-benda di langit. Biasanya untuk kalender, untuk menentukan kapan panen, menentukan kapan upacara tertentu dan lain-lain. Tetapi apapun itu, ritualnya tidak pernah dilaksanakan di dalam, dan karena itu tidak ada ruangan di dalamnya seperti yang dibayangkan oleh beberapa kalangan. Kemudian klaim yang menyebut bahwa situs Gunung Padang adalah situs megalitik terbesar di dunia, ini juga harus kita ukur. Pertama begini Baraya, kalau kita merujuk pada apa yang sudah diketahui sekarang, situs Gunung Padang itu adalah terdiri dari 5 teras yang melingkupi wilayah 900 meter persegi. Jadi nggak gede-gede amat. Tetapi kalau dihitung dengan umpakan-umpakan dan beberapa yang ada di sekitarnya, itu bisa mencapai 4 hektar. Dan ini menyebabkan situs Gunung Padang dianggap sebagai situs megalitik terbesar di Asia Tenggara. Masih kalah dibanding Nan Magol dan Hagar Kim. Begitu. Tetapi kalau kan sekarang ada penelitian itu masih lanjut, jadi kita belum dapat kesimpulan yang final gitu. Nah, tetapi sekarang di pinggir-pinggirnya situs Gunung Padang juga ditemukan banyak batuan-batuan yang sengaja diberdirikan yang menjadikan teras-teras baru. Itu sampai tingginya sekitar 1,5 meter. Nah, kalau ini dihitung dan kalau ini memang ditemukan mengitari situs yang dimaksud yang sudah kita ketahui sekarang, maka wilayahnya akan menjadi 25 hektar dan menjadikan situs ini benar-benar sebagai situs megalitik terbesar di dunia sampai sekarang. Kalau Baraya mau membandingkan, itu Borobudur itu hanya 1,5 hektar. Ini 25 hektar. Tetapi sekali lagi ini belum konklusi ya, belum selesai. Bahkan ada juga para peneliti yang sampai menyebutkan bahwa wilayah area yang seluruhnya itu sekitar 150 hektar. Jadi benar-benar bombastis. Sekarang terkait dengan usianya. Usianya sampai sekarang juga masih kontroversial. Ada ilmuwan yang menyebut ini 20.000 tahun sebelum Masehi. Ada yang menyebut ini baru abad keempat, baru abad kelima dibangunnya gitu. Nah, kontroversi-kontroversi semacam ini terjadi karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, situs Gunung Padang itu adalah salah satu situs prasejarah yang sangat politis. Jadi politikus-politikus pun mengirim penelitinya ke sana dan akhirnya menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Sebenarnya situs Gunung Padang itu dibuatnya nyicil. Jadi memang anggapan yang menyebut bahwa ini jauh dibangunnya sebelum piramid itu benar. 13.000 tahun sebelum Masehi itu mungkin saja. Tetapi yang pasti ini dibuatnya nyicil oleh bangsa yang berbeda-beda
yang membawa teknologi yang juga berbeda-beda. Misal begini, anggaplah memang bagian tertentu itu dibuat sekitar 13.000 tahun yang lalu dalam kondisi yang sangat sederhana. Kemudian ditinggalkan. Ribuan tahun kemudian, waktu berganti waktu, abad berganti abad, muncullah orang baru, generasi baru dari suku yang baru, membawa teknologi baru. Mereka buat lagi di situ situs Gunung Padang yang melengkapi situs yang sebelumnya sudah pernah dibuat. Selesai, kemudian ditinggalkan lagi, nanti dibangun lagi, begitu seterusnya sampai setidaknya 4 budaya yang berbeda. Jadi jangan terlalu bombastis menyebut bahwa luar biasa 20.000 tahun yang lalu atau 13.000 tahun sebelum Masehi orang-orang Nusantara sudah bisa bikin bangunan secantik ini gitu. Ya nggak gitu juga Baraya. Saya pengen selipin pesan di sini begini Baraya. Kalau kita adalah orang yang nasionalis, maka kita tidak usah melebih-lebihkan cerita tentang bangsa kita sendiri. Apa adanya saja. Jangan sampai kasus seperti kemarin. Kan kemarin-kemarin itu ada seorang pendekar wanita. Dia pendekarnya beneran, silatnya juga beneran, dan silatnya memang keren. Tetapi ketika dia berusaha untuk melebih-lebihkannya, maka kalau ketahuan itu habis, dibully. Nah, demikian pun dengan ini, situs Gunung Padang itu ada begitu banyak orang yang mencoba untuk membombastiskan bahwa di dalamnya ada ruangan lah, bahwa ini dibangun oleh teknologi yang sangat canggih, oleh manusia yang sudah berperadaban sangat tinggi, bahkan ada koin yang ada di situ yang menunjukkan bahwa orang-orang di sana sudah mampu berjual beli dan menciptakan logam dengan presisi yang sangat baik, sehingga uang logam itu ada. Nah, kan cerita-cerita seperti ini adalah cerita-cerita hoaks. Uang koin memang sempat ditemukan di sana, tetapi itu bukan uang yang dibuat di zaman awal mula situs Gunung Padang itu dibuat, tetapi kemungkinan pas zaman Hindia Belanda, karena di situ ada tulisan Arabnya, ada tulisan Jawanya yang menunjukkan bahwa itu uang yang baru zaman kolonial Belanda lah, baru adanya. Kemudian ada cerita lagi yang menyebut bahwa situs Gunung Padang itu terdiri atas batuan-batuan yang dijejerkan dan direkatkan dengan semen purbakala. Artinya orang di zaman dulu yang sudah bisa membuatnya, itu berarti sudah bisa juga membuat semen. Dan semennya luar biasa karena terdiri atas setidaknya 45% kandungan besi. Padahal semen-semen di masa lampau paling banyak juga hanya 4%. Nah, ini juga adalah cerita tambahan yang ya saya pikir terlalu berlebihan. Walaupun saya mohon maaf, orang yang menyampaikan ini gelarnya profesor, tetapi ya kalau salah mah ya salah aja ya. Saya punya kemungkinan salah, dia juga punya kemungkinan salah, tetapi ini kan kalau cerita bombastis gini malah ditertawakan sama orang lain. Kan banyak juga itu profesor-profesor yang nimbrung di sana dalam dan luar negeri dan mempertanyakan ngapain juga ada klaim bahwa di situ dipakai sama semen yang 45% kandungannya adalah besi. Mungkin orang yang dimaksud berusaha untuk menghubung-hubungkan cerita Gunung Padang dengan cerita tentang peradaban Atlantis gitu ya. Kemudian Lemuria dan lain-lain. Saya pengen sampaikan begini Baraya, bahwa ada seorang profesor luar negeri namanya Aryoso Santos yang menyebut bahwa Indonesia adalah Atlantis yang hilang, itu memang benar. Kemudian ada Stephen Oppenheimer yang menyebut bahwa Taman Eden di masa lalu yang dibayangkan itu adalah di Nusantara. Ya, itu memang benar, ada yang seperti itu dan mereka punya argumentasi yang sangat kuat. Tetapi bukan berarti kemudian ini disangkut pautkan dengan situs Gunung Padang dan bahwa situs ini adalah piramid sama seperti Mesir dan lain-lain. Ini ceritanya berbeda. Kita memang memiliki peradaban masa lalu yang sangat maju, tetapi jangan kemudian menggunakan cocokologi untuk menghubungkan antara satu fenomena sejarah dengan fenomena sejarah yang lain yang mungkin saja tidak ada kaitannya. Situs Gunung Padang belum selesai diteliti. Masih lama, masih banyak yang harus dilakukan. Nah, sambil menunggu itu, mari kita menahan diri untuk tidak melakukan spekulasi-spekulasi yang bombastis dan magis. Misalkan begini, situs Gunung Padang itu dibangun dari batuan-batuan yang dijejerkan, kemudian mungkin direkatkan. Nah, batu-batu itu bukan berasal dari situ, tapi berasal dari tempat lain. Dan bentuknya itu aneh, panjang, kemudian banyak sisinya, biasanya 5 atau 6 sisi. Nah, kan ini aneh, akhirnya banyak yang menyimpulkan bahwa ini teknologi canggih di masa lalu dan sebagainya. Enggak Baraya, enggak seperti itu. Batu-batu di situs Gunung Padang bentuknya seperti itu, unik, itu sama sekali bukan pahatan manusia, tetapi terbentuk secara alamiah. Di Cilacap kita menemukan situs dengan batuan yang bentuknya seperti itu. Di Eropa, misalkan di Turki, kita juga menemukan bentuk batu yang seperti itu. Ini sepenuhnya adalah batuan alam. Jadi jangan dibayangkan ini dipahat satu-satu, enggak dipahat
lipat. Kemudian kan itu batunya kalau dipukul suaranya beda-beda, tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung. Iya, memang di situs Gunung Padang itu ada batu yang namanya batu gamelan. Sekumpulan batu banyak berserakan, kalau dipukul satu-satu itu menghasilkan nada yang berbeda-beda. Tetapi kalau Baraya main ke Meksiko, di situ juga ada candi atau piramid. Piramid namanya Chichen Itza. Nah, Chichen Itza itu di dalamnya kalau ada orang bertepuk tangan, suaranya malah kayak burung. Terus kalau ada orang melangkahkan kaki, suaranya kayak hujan. Memang dibuat oleh orang masa lalu seperti itu. Jadi orang-orang masa lalu itu mungkin tidak punya Google, jelas tidak punya internet. Tetapi karena itulah mereka lebih cerdas daripada kita yang tidak terbiasa untuk berpikir karena sudah dimanjakan oleh internet. Jadi mereka di banyak belahan dunia itu batu-batu bisa disusun menjadi alat musik tertentu. Termasuk juga di Gunung Padang, dan itu tidak ada kaitannya dengan magis. Situs Gunung Padang begitu, di Meksiko juga ada yang seperti itu. Nah, jadi Baraya, mari kita berpikir secara kritis, rasional, dan skeptis. Jangan sampai kita terlalu banyak memelihara hoaks. Kan orang Indonesia itu seneng sama hoaks. Tapi ketika ada orang yang ketahuan bikin hoaks, kemudian dibully, semua orang ikut membuli gitu. Kan banyak juga hoaks-hoaks yang diciptakan oleh para pejabat tinggi gitu misalkan ya. Atau sama pimpinan tentara. Dan lain-lain ya, sama orang-orang kaya, pengusaha gitu kan banyak di Indonesia. Tetapi nggak dibully. Kenapa? Karena kita itu biasanya ngebully sama orang-orang yang tidak memiliki akses finansial, tidak memiliki akses politik gitu. Kita berani ngebully orang-orang yang lemah kayak gitu. Kalau yang tinggi-tinggi kita tahu hoax, tapi udahlah nggak usah ngomongin yang kayak gitu. Itu mah nanti pemerintah bla 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 bla. Kan gitu kita mah ya. Ya oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Saya Guru Gembul. Silahkan tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.